Mahila Muka Jataka. Kisah ini diceritakan oleh Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Weluwana. Kisah mengenai Dewa Datta yang mendapatkan kesetiaan dari Pangeran Ajata I. Ia memperoleh keuntungan serta kehormatan darinya. Pangeran Ajata I membangun sebuah wihara untuk Dewa Datta di Gayasisa, dan setiap hari mempersembahkan 500 mangkok nasi wangi yang berusia 3 tahun yang telah dibumbui dengan semua bumbu pilihan. Semua keuntungan dan kehormatan ini membawakan sejumlah pengikut untuk Dewa Datta yang tinggal bersamanya tanpa pernah keluar dari wihara. Saat itu di Rajagaha hiduplah 2 orang sahabat. Satu orang mengucapkan sumpahnya di bawah Guru Agung Buddha, sementara yang satunya lagi bersumpah di bawah Dewa Datta. Mereka berdua saling bertemu sepanjang waktu, baik secara kebetulan maupun dengan mengunjungi wihara masing-masing. Suatu hari, murid Dewa Datta berkata kepada temannya, "Bante, mengapa setiap hari engkau pergi berkeliling melakukan pindapata hingga keringat bercucuran di tubuhmu? Dewa Datta hanya perlu duduk dengan tenang di Gayasisa dan hidup dari makanan dari kualitas terbaik yang dibumbui dengan semua bumbu pilihan. Tidak perlu melakukan apa yang kamu lakukan. Mengapa mencari penderitaan sendiri? Apakah tidak baik bagimu untuk datang pagi-pagi sekali ke wihara di Gayasisa dan menikmati bubur nasi dengan makanan pembuka, setelah itu mencoba 18 jenis makanan padat yang kami miliki, dan juga makanan lunak dengan mutu yang baik yang dibumbui dengan semua bumbu pilihan?" Karena selalu dibujuk untuk menerima undangan tersebut, biku ini mulai berniat untuk pergi, dan akhirnya ia pergi juga ke Gayasisa. Ia makan dan makan, namun ia tidak lupa untuk kembali ke Weluwana pada waktunya. Bagaimanapun, ia tidak dapat terus merahasiakan hal itu. Sedikit demi sedikit, biku yang lain mulai mengetahui ia selalu pergi ke Gayasisa dan menikmati makanan yang disediakan untuk Dewa Datta. Karena itu, teman-temannya bertanya kepadanya, "Benarkah apa yang dikatakan mereka bahwa engkau menghibur diri dengan makanan yang dipersembahkan untuk Dewa Datta?" Biku itu justru bertanya, "Siapa yang mengatakan hal itu?" Para biku pun berkata, "Si Anu yang mengatakannya." Biku itu akhirnya membenarkan pertanyaan para biku dengan berkata, "Benar, Auso,
saya pergi ke Gaya Sisa dan makan di sana. Namun bukan Dewadatta yang memberikan makanan kepadaku. Biku lain yang melakukannya. Para biku kemudian berkata, Awuso, Dewadatta adalah musuh Buddha. Dengan akal liciknya, ia mendapatkan kesetiaan Pangeran Ajatasattu, dan dengan cara jahat ia memperoleh keuntungan dan penghormatan untuk dirinya. Namun kamu yang mengambil sumpah berdasarkan ajaran yang akan membawa nibbana bagi kita, justru makan makanan yang diperoleh Dewadatta dengan cara-cara yang tidak benar. Mari, kami akan membawamu menghadap Guru Agung Buddha. Selanjutnya para biku kemudian membawa biku itu ke balai kebenaran. Ketika Guru Agung Buddha melihat kedatangan mereka, beliau bertanya, "Wahai para biku, mengapa biku ini dibawa bertentangan dengan kehendaknya?" Mendengar pertanyaan Guru Agung Buddha, para biku berkata, "Bante, biku ini setelah mengucapkan sumpah di bawah pengawasanmu, ia makan makanan yang diperoleh Dewadatta dengan cara-cara yang tidak benar." Guru Agung Buddha kemudian bertanya kepada biku itu, "Benarkah apa yang mereka katakan, bahwa engkau makan makanan yang diperoleh Dewadatta dengan cara yang tidak benar?" Biku itu pun berkata, "Bukan Dewadatta yang memberikan makanan itu kepadaku, Bante, melainkan biku lain." Selanjutnya Guru Agung Buddha berkata, "Biku, jangan membuat dalih di sini. Dewadatta adalah pemimpin yang buruk dengan prinsip yang salah. Bagaimana engkau bisa setelah mengambil sumpah di sini mau makan makanan dari Dewadatta saat engkau menjalankan ajaranku? Akan tetapi engkau memang selalu mudah dipengaruhi, selalu mengikuti perkataan setiap orang yang engkau temui." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai menterinya. Di saat itu, raja memiliki seekor gajah kerajaan yang bernama Mahila Muka atau paras gadis, yang sangat bijaksana dan penuh kebaikan. Ia tidak pernah melukai siapapun. Suatu malam, beberapa orang pencuri berkumpul di dekat kandang gajah itu. Mereka duduk sambil membicarakan rencana mereka. "Inilah cara untuk menerobos masuk ke dalam sebuah rumah. Dan ini adalah cara mendobrak masuk melalui dinding rumah. Sebelum membawa kabur barang-barang curian, masuk dengan cara menerobos
ataupun mendobrak dinding harus jelas dan terbuka, seperti melalui darat atau dengan menyeberangi sungai. Dalam membawa kabur barang-barang itu, jangan sampai terjebak dalam pembunuhan, di mana kamu tidak akan bisa melawan lagi. Seorang pencuri harus membuang semua kebaikan dan kebajikan yang ia miliki, agar ia cukup kejam. Ia harus menjadi orang yang penuh dengan kebengisan dan kekerasan. Setelah saling mengajari satu sama lain dengan nasihat-nasihat itu, mereka membubarkan diri. Mereka datang lagi keesokan harinya, dan beberapa hari setelah itu, mereka selalu mengadakan percakapan yang sama, sehingga akhirnya gajah itu menyimpulkan bahwa mereka datang untuk memberikan petunjuk kepadanya bahwa ia harus berubah menjadi kejam, bengis, dan penuh kekerasan. Dan seperti itulah ia berubah. Begitu pelatihnya muncul di pagi hari, gajah itu melilit lelaki itu dengan belalainya dan melemparkannya ke tanah hingga ia meninggal. Dengan cara yang sama, ia memperlakukan orang kedua, ketiga, dan setiap orang yang mendekatinya. Berita itu disampaikan kepada raja bahwa Mahila Mukha telah gila dan membunuh setiap orang yang terlihat olehnya. Raja segera mengundang Bodhisattva dan berkata, "Pergilah, wahai yang bijaksana, temukan apa yang telah menyesatkannya." Mendengar perintah raja, Bodhisattva kemudian pergi ke tempat gajah itu berada. Bodhisattva memastikan bahwa gajah itu tidak menunjukkan tanda-tanda ada bagian tubuhnya yang sakit. Saat memikirkan kembali semua kemungkinan yang menyebabkan perubahan tersebut, Bodhisattva tiba pada kesimpulan bahwa gajah itu pasti mendengar pembicaraan orang-orang yang berada di dekatnya. Gajah itu mengira mereka sedang memberikan petunjuk kepadanya. Hal inilah yang menyesatkan hewan tersebut. Karena itu, Bodhisattva bertanya kepada penjaga gajah tersebut, "Apakah belakangan ini ada orang yang melakukan percakapan di dekat kandang gajah pada malam hari?" Mendengar pertanyaan Bodhisattva, penjaga gajah itu berkata, "Ada, tuanku. Beberapa orang pencuri datang kemari dan melakukan pembicaraan." Kemudian Bodhisattva pergi menghadap raja dan berkata, "Paduka, tidak ada yang salah dengan gajah itu. Ia disesatkan oleh pembicaraan beberapa orang pencuri." Setelah mendengarkan penjelasan dari Bodhisattva, raja kemudian berkata, "Baiklah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Bodhisattva berkata, "Undanglah orang-orang yang penuh dengan kebaikan, para guru dan brahmana, untuk duduk di dekat kandangnya dan membicarakan tentang kebaikan." Mendengar saran dari Bodhisattva,
Raja kemudian berkata, "Lakukanlah hal itu, wahai temanku." Setelah mendapat persetujuan raja, Bodhisattva kemudian mengundang orang-orang yang penuh dengan kebaikan, para guru dan brahmana, ke kandang gajah tersebut dan meminta mereka untuk membicarakan hal-hal yang baik. Maka mereka semua duduk di dekat gajah tersebut membicarakan hal berikut ini: jangan menganiaya maupun membunuh. Orang baik harus tahan terhadap penderitaan, tetap penuh cinta kasih serta murah hati. Mendengar kata-kata tersebut, gajah itu berpikir mereka pasti memaksudkan itu sebagai bimbingan baginya. Ia kemudian memutuskan untuk berubah menjadi baik. Maka ia pun berubah menjadi baik kembali. Setelah mengubah perilaku gajah menjadi baik kembali, Bodhisattva kemudian menemui raja. Sesampainya di tempat raja, raja itu pun berkata, "Temanku, sudahkah gajah itu berubah menjadi baik sekarang?" Bodhisattva pun berkata, "Ya Paduka, gajah itu sudah menjadi baik sekarang." Setelah mendengar penjelasan dari Bodhisattva, raja kemudian berterima kasih kepada mereka yang bijaksana dan penuh kebaikan, sehingga gajah yang telah tersesat itu kembali menjadi dirinya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Bodhisattva mengulangi syair berikut ini. Awalnya dengan mendengarkan pembicaraan yang tidak benar dari para pencuri, Mahilamuka berubah. Ia melukai dan membunuh. Akhirnya, dengan mendengar kata-kata yang mulia dari mereka yang bijaksana, gajah kerajaan itu berubah menjadi baik kembali. Mengetahui Bodhisattva telah berhasil melaksanakan tugasnya, raja itu berkata, ia bahkan mampu membaca pikiran hewan. Raja kemudian menganugerahkan penghargaan besar kepada Bodhisattva. Setelah hidup hingga usia yang cukup tua, baik raja maupun Bodhisattva meninggal dunia dan terlahir di alam bahagia sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Setelah selesai menyampaikan kisah tersebut, Guru Agung Buddha berkata, "Wahai biku, di kehidupan yang lampau, engkau juga mengikuti perkataan setiap orang yang engkau temui. Saat mendengar ucapan pencuri, engkau mengikuti perkataan mereka. Lalu mendengar kata-kata para bijaksana dan orang-orang baik, kamu juga mengikutinya." Setelah uraiannya berakhir, Guru Agung Buddha mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, "Biku yang berkhianat ini adalah Mahilamuka di masa itu. Ananda adalah sang raja, dan
menteri tersebut adalah Guru Agung Buddha sendiri.